We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel iNinjas. Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan memberikan tip ya, cara pemasangan water heater yang sistem airnya tersebut ditampung ya. Listrik ya, water heater listrik, tapi sistem air panasnya itu ditampung gitu ya, bukan yang instan ya. Biasanya water heater tersebut mulai dari kapasitas 10 liter, 15 liter, dan 30 liter. Itu kebanyakan dipasang di dalam kamar mandi gitu ya. Karena bentuknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, beda dengan water heater yang instan. Lagi pula kalau yang namanya water heater instan itu kita membutuhkan air yang hangat layak untuk langsung ke kulit. Itu tidak perlu melakukan pencampuran dengan air biasa gitu ya. Sama halnya dengan water heater gas. Water heater gas juga sama, bisa di setel dengan posisi suhu yang kita inginkan, layak dipakai untuk langsung mandi tanpa dicampur dengan air biasa. Tetapi kalau untuk water heater listrik yang memiliki sistem yang ditampung mulai kapasitas yang tadi saya bilang 10, 15, 30 liter yang bentuk segi empat apapun mereknya ya. Dan Anda berkeinginan memasangnya itu di dalam kamar mandi gitu ya. Nah, supaya pemasangan tersebut tidak merusak keramik ya, istilahnya di outbowl dari mulai instalasi air masuk ke water heater maupun yang keluarnya. Nah, supaya instalasi itu kokoh ya, kuat gitu ya. Lagi pula sekarang kan ada keran mixer yang hanya kita bisa melepas. Contohnya di kamar mandi Anda ada satu titik keran yang bisa dipasangin keran mixer Shallow ya, mereknya keran mixer Shallow ya. Itu bisa dipasang air masuknya di bekas keran satu titik di kamar mandi Anda. Oke, ini saya beri gambaran seperti ini nih gambarannya ketika pemasangan water heater air panas yang sistem ditampung ya. Karena water heater seperti ini yang sistem ditampung itu kita tidak bisa nyetel, istilahnya hanya hangat layak untuk ke kulit secara langsung. Kita wajib menyetel supaya panasnya itu maksimal ya. Disetelnya itu paling tidak hingga 80 derajat maksimal ya. Nah, otomatis kan pasti kepanas ya. Nah, untuk water heater jenis ini kita wajib memasangkan yang namanya keran mixer supaya bisa langsung airnya itu keluar dari shower atau dari kepala dia punya keran mixer, langsung hasilnya itu hangat layak ke kulit, bisa dicampur dengan keran mixer. Nah, ini kami beri gambaran ya, pemasangannya seperti ini ya, supaya kelihatannya kokoh ya.
Dan mungkin Anda bakalan bertanya-tanya material apa aja sih yang dibutuhkannya gitu ya. Oke, di video ini kami akan menjelaskan material apa saja yang diperlukan ya, supaya water heater tersebut kelihatan rapi, kokoh, serta di saat maintenance sangat mudah dalam mengerjakannya gitu ya. Baik, ini adalah tampilan material kebutuhannya ya. Seperti ini ya. Ya emang itemnya lumayan banyak, tetapi nanti hasilnya akan nyaman. Yang saya kasih tanda huruf A ya. Itu yang dibilang keran mixer shallow ya. Lalu yang B itu adalah untuk menyambung, dia punya namanya shock drat ya, shock drat dalam, tetapi nanti pipanya itu mempergunakan pipa air panas atau sering disebut pipa ripeng ya, itu yang B ya. Itu wajib memiliki 2 biji ya, nanti untuk dipasang di yang saya kasih tanda panah itu kanan kiri itu ya. Untuk air yang dari water heater kita pasangin double nipple drat dalam itu ya. Sama sekalian saja karena jaraknya itu antara water heater dan keran mixer itu pendek, jadi tidak usah pakai paralon. Udah pergunakan saja air panas, pipa air panas. Jadi kuningan yang shock drat dalam yang kami kasih simbol B itu wajib memiliki 2 biji. Nanti untuk dipasang dari keran selo tersebut masuk ke water heater dan dari water heater masuk ke keran mixer. Nah itu mempergunakan nanti material yang kasih huruf B ya. Lalu ini yang huruf C-nya ya. Itu yang dinamakan pipa untuk air panas ya, itu pipa khusus air panas. Kalau di saya karena itu ada merek Ripeng ya sering disebutnya pipa Ripeng gitu ya, itu untuk air panas. Nah tadi yang maksud saya itu air masuk ke water heater juga pergunakan aja pipa itu karena jaraknya pendek gitu ya. Murah kok, pipa itu juga murah ya. Oke, lalu yang D ya. Nah ini yang D itu ya untuk membuat kokohnya si pipa ya. Jadi di situ saya memberi gambaran ya, sering disebut kalau saya sih itu tuh keni drat dalam kupingan. Nah, ya, 2 biji ya. Kalau pipa ripengnya, pipa air panasnya ya tergantung kebutuhan panjang di lokasi yang Anda akan pasang water heater. Nah itu yang kuningan yang di huruf D ya, itu keni drat dalam, tetapi ada kupingannya. Nah kupingannya itu untuk kekuatan, nanti kita bisa ngebor ke tembok, dikasih piser, dikasih skrup. Itu udah pasti kokoh banget ya. Itu harus punya 2 biji ya. Nanti untuk sebelah kiri dan sebelah kanan atau untuk air panas atau air dingin gitu ya. Jadi itu keni itu harus punya 2 supaya nanti pipanya itu tidak goyang karena ketahan sama keni yang ada kupingan itu. Nah lalu selain harus punya keni drat dalam yang ada kupingan itu ya otomatis ada double nipple ya. Double nipple itu nanti untuk nyambung ke fleksibel ya. Itu juga butuh 2 biji ya. Keni kupingan 2 biji, double nipple 2 biji, lalu fleksibel 2 biji gitu ya. Nah, kenapa di sini saya menyarankan untuk memakai fleksibel gitu ya. Jadi intinya gini ya. Karena yang namanya water heater itu ya kita tidak pasti suatu saat itu ada yang harus dilepas, maintenance lah ya gitu ya, perawatan gitu ya. Siapa tahu suatu saat airnya kok mengecil, ternyata
atau airnya udah mulai kotor, nah bisa di dalam tabung tersebut udah harus waktu dikuras. Nah, dikurasnya itu tidak perlu dibongkar, cukup dibuka dari fleksibel gitu ya. Itu saya caranya sudah ada di video saya, cara menguras water heater tanpa dibongkar atau diturunkan gitu ya. Nah, makanya dari itu alangkah baiknya memasang itu tetap pergunakan fleksibel juga gitu. Walaupun tanpa fleksibel bisa dengan mempergunakan kenik tersebut langsung sambung ke water heaternya bisa, tetapi itu sistemnya permanen gitu ya. Jadi suatu saat ada maintenance pasti agak kerepotan untuk melepas. Bisa jadi pipa dipotong nanti disambung harus beli lagi alatnya gitu ya. Jadi wajib dibelikan namanya fleksibel ya. Nah, lalu itu yang G ya. Ya, yang G ya setelah fleksibel ya. Fleksibel pasti 2 biji, panjangnya disesuaikan saja dengan kebutuhan di lokasi ya. Lalu ELCB ya. ELCB itu biasanya sudah ada di setiap pembelian unit water heater listrik. Ya, tetapi water heater listrik yang seperti ini, yang sistem tabung gitu ya. Atau berbentuk silinder, tapi kalau berbentuk silinder itu biasanya kapasitas besar, jarang yang dipasang di dalam kamar mandi, tetapi dipasang di luar kamar mandi gitu ya. Ini kami cerita yang dipasang di dalam kamar mandi karena kapasitasnya kecil gitu ya. Oke, setelah yang huruf G itu dia punya ELCB, yang sebetulnya ELCB itu kita tidak perlu beli karena setiap pembelian water heater itu udah pasti ada ELCB-nya ya. Lalu ini yang H ya, huruf H itu dia punya safety valve. Nah, safety valve juga sama, saat kita beli water heater itu dari unitnya itu sudah ada yang namanya safety valve. Dan jangan lupa saat memasangkan safety valve itu wajib dipasang ya. Wajib dipasang itu. Itu sangat penting banget untuk pengamanan ya. Lalu ini yang I-nya ya. Di sini yang I ini yang terakhir nih I ya, spare part komponen ini yang I. Itu kami menyarankan untuk memakai stop kran. Jadi dari instalasi ini dari kran mixer selo itu ya, tadi kebutuhannya posisi pemasangannya saya sudah kasih di gambaran ini, sudah saya kasih panah ya, letak-letaknya di situ gitu ya. Nah, jadi air yang akan masuk ke water heater sebelum ke fleksibel gitu ya, di kenik kupingan itu dipasang dulu yang namanya stop kran. Habis stop kran baru fleksibel ke safety valve nyambung ke water heater gitu ya. Jadi nah, kenapa saya menyarankan memakai stop kran? Ini juga banyak banget fungsinya ya. Karena kita tuh untuk jangka panjang gitu kita tidak tahu ya, apa nanti suatu saat fleksibel ada yang bocor atau gimana gitu ya. Pokoknya di area water heater tersebut ada kendala, jadi Anda cukup mematikan air di sekitar situ aja, tidak perlu mematikan seluruh air yang ada di rumah gitu. Nah, itu fungsinya safety valve. Nah, lagi pula safety valve stop kran ya. Nah, lagi pula nanti ketika maintenance ya, waktu maintenance untuk pengurasan kan harus diberhentiin dulu airnya, jadi tidak perlu mematikan keseluruhan. Kalau ada stop kran di situ kan enak untuk maintenance-nya, nanti untuk bolak-balik airnya gitu ya, kita tinggal mainin dia punya stop kran itu. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini kami kasih panah ini ya. Tertulis di sini air masuk dengan mengganti keran air yang lama. Nah, jadi ke keran mixer ini ya, si selo ini ya, dipasangnya itu pasti Anda memiliki yang namanya 1 titik keran di setiap kamar mandi pasti punya.
Nah, keran itu yang lama itu dilepas, diganti pakai ini lalu sambungkan ke water heater gitu. Kalau kelistrikannya udah otomatis lah harus disediakan untuk stop kontak di area yang akan dipasangin dia punya water heater gitu ya. Oke, itu saja informasi dan tip dari kami saat pemasangan water heater di dalam kamar mandi supaya kelihatan rapi, kokoh, mudah saat maintenance. Ya kebutuhan material inilah yang dibutuhkan. Tata letaknya, cara memasangkannya, dia punya material-material tersebut. Di situ di gambar ini sudah kami kasih panah letak-letaknya ya. Itu Anda tinggal ngikutin saja gitu. Nah, kalau seandainya suatu saat Anda pas kebetulan mau masang sendiri, ngikutin gambaran saya ini, ada yang kurang dipahami, jangan sungkan, silahkan bertanya saja di kolom komentar ini. Oke ya, mudah-mudahan informasi dan tip ini bisa bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.